Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayana Mun. Apa kabar? Apa kabar Ayana? Baik, alhamdulillah. Oke, Ayana akan berbicara dalam bahasa Inggris. Kali ini kita kembali membahas buku Ayana Journey to Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah bab 2, bab yang sangat fundamental di dalam buku Ayana, karena disinilah bagaimana Ayana awalnya bertemu dengan Islam. Pada bab 2 ini, Ayana tidak hanya membahas bagaimana dirinya bersentuhan langsung dengan Islam, tetapi juga Ayana menceritakan bagaimana karakter dirinya yang tidak mau kalah di dalam sebuah perdebatan. Ayana dikenal sebagai perempuan yang sangat kritis di sekolahnya sejak dia sudah duduk di bangku SD. Ayana menceritakan bahwa dirinya pernah berdebat dengan salah seorang gurunya, yaitu Mrs. Ham. Dalam buku tersebut, Ayana menceritakan bagaimana Mrs. Ham selalu memberikan doktrin politik dan pandangan politiknya kepada siswa. Ayana yang tidak terima dengan perlakuan guru yang selalu berbicara politik dan memaksakan pendapatnya membuat Ayana angkat bicara. Ayana pun kemudian protes dan mulai memberikan argumentasi dan pandangan politiknya yang berbeda. Aksi perdebatan Ayana dengan guru ini menjadi viral di sekolahnya. Ayana pun kemudian dikenal sebagai siswa yang kritis dan tidak segan-segan mendebat guru. Perdebatan Ayana dengan Mrs. Ham ini kemudian berlanjut pada ketidaksukaan guru tersebut kepada Ayana. Ayana pun menceritakan di dalam bukunya bahwa dia pernah dipaksa untuk membuka jaket pada musim dingin di kelasnya. Ayana dan teman-temannya sangat keberatan pada waktu itu karena Ayana tidak tahan dengan AC atau kedinginan di ruang kelas. Ayana pun kemudian dipaksa membuka jaketnya dan juga teman-temannya yang lain. Ayana dan teman-temannya tidak kalah akal menyiasati apa yang dilakukan oleh Mrs. Ham. Ayana kemudian memperlihatkan bagaimana teman-temannya ketika disuruh membuka jaket, mereka pun menggunakan jaket yang berlapis 4. Ketika jaket pertama disuruh buka, kemudian ada jaket kedua dan juga jaket-jaket yang lain yang kemudian membuat guru tersebut frustasi. Ayana pun menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah stubborn, sebuah bentuk sikap keras kepala yang ditunjukkan Ayana. Tetapi dia menceritakan apa yang dilakukan hanyalah sebuah protes karena ketidaksetujuannya pada sikap guru tersebut. Apa yang kita pelajari dari ungkapan Ayana ini? Bahwa dia adalah sosok yang cerdas, pemberani, dan tidak takut kepada siapapun ketika melihat dirinya melakukan tindakan yang benar. Itulah isi awal dari buku bab 2 Ayana. Pembahasan selanjutnya, Ayana menceritakan bagaimana dia mengenal Islam. Seperti yang banyak diceritakan Ayana di berbagai media, bahwa Ayana mengenal Islam dari cerita-cerita keluarganya, khususnya kakeknya yang sedang bekerja di pemerintahan. Kakek Ayana seringkali dikirim ke luar negeri, termasuk ke negara Timur Tengah dan juga ke Amerika Serikat.
Dari sinilah kemudian Ayana mengenal atau mendengar istilah Islam, karena kakek Ayana menceritakan bahwa Islam di Timur Tengah sangat berkembang pesat. Ada satu cerita yang sangat menyentuh hati Ayana ketika kakeknya menceritakan perempuan-perempuan di Timur Tengah sangat berbeda dengan perempuan di Korea. Perempuan Timur Tengah digambarkan sebagai perempuan yang sangat sopan, berpakaian tertutup, bahkan menggunakan cadar. Ayana kecil pun kemudian berpikir bahwa ada kehidupan lain di luar dari kehidupan lingkungannya. Ayana kemudian tertarik untuk mempelajari Islam, khususnya tentang desain-desain pakaian perempuan Timur Tengah. Ayana pun kemudian di dalam bukunya menceritakan dia mulai tertarik dengan Islam. Dia kemudian meng-Google, mencari literatur dan referensi tentang Islam. Perjuangan Ayana untuk mencari Islam tentunya tidaklah mudah karena tidak banyak referensi Islam yang berbahasa Korea. Ayana yang sangat terbatas bahasa Inggrisnya harus berjuang untuk mencari apa itu Islam yang sebenarnya. Ayana pun kemudian menemukan salah satu referensi yang membahas Islam dengan bahasa Korea, yaitu karya Profesor Lee. Ayana tidak membahas secara detail siapa Profesor Lee tersebut. Sebagai akademisi, saya pun penasaran mencoba mencari informasi tentang Profesor Lee. Profesor Lee bernama lengkap Hu Si Lee. Beliau adalah guru besar di Universitas Hanyang University di Seoul, Korea Selatan. Lee adalah profesor di Department of Cultural Anthropology dan juga menjadi direktur di museum pada universitas tersebut. Lee juga kalau kita lihat latar belakang pendidikannya, S1 dan S2-nya ditempuh di Korea Selatan di Universitas Hankook dalam jurusan Foreign Studies, sedangkan S3-nya ditempuh di Istanbul University, Turki. Profesor Lee telah banyak menulis buku tentang Islam. Setidaknya menurut catatan Ayana terdapat 80 buku yang telah ditulis. Buku-buku inilah yang kemudian dikonsumsi Ayana dan dibaca sejak kecil. Menurut Ayana bahwa Profesor Lee memberikan pandangan yang sangat objektif tentang Islam. Selama ini Islam selalu diidentikan dengan kekerasan, radikalisme, dan juga hal-hal yang berbau konflik. Tetapi tulisan Profesor Lee yang sangat etnografis memberikan informasi yang berbeda tentang Islam. Ayana kemudian mencoba menghadiri beberapa yang diisi oleh Profesor Lee. Pada satu kesempatan, Ayana juga mencoba berkenalan dengan Profesor Lee. Di awal-awal, Ayana menggunakan seragam sekolahnya untuk hadir di seminar Profesor Lee. Dia tidak segan-segan untuk menggunakan seragam dan membutuhkan waktu yang lama untuk mulai berkenalan dengan Profesor Lee. Tentunya sebagai anak yang masih sekolah, Ayana merasa canggung. Tetapi pada satu kesempatan, Ayana memutuskan untuk segera berkenalan, dan apa yang terjadi, Profesor Lee menyambut baik kenalan Ayana tersebut. Bahkan Profesor Lee memberikan kontak personnya kepada Ayana. Ayana pun menceritakan di dalam bukunya bahwa dia menunjukkan kepada Profesor Lee bahwa dia salah satu pembaca dari karya-karya Profesor Lee.
Ayana pun mulai mengembangkan sayap pengetahuannya dengan cara terus menggali Islam melalui seminar-seminar dan bedah buku yang diadakan secara akademik di kampus-kampus. Pada satu kesempatan yang sangat menarik diceritakan di dalam bukunya bab 2 ini, Ayana pernah berdebat dengan salah seorang profesor yang membahas tentang Islam. Ayana tidak setuju dengan pandangan profesor tersebut yang menyatakan bahwa revolusi Mesir tidak akan terjadi lagi. Dalam pandangan Ayana bahwa revolusi Mesir akan terus terjadi melihat situasi politik yang ada. Perdebatan pun mulai menghangat karena beberapa mahasiswa membela profesor tersebut. Apa yang terjadi menurut buku Ayana bahwa dalam beberapa tahun setelah itu revolusi Mesir pun kemudian pecah kembali. Ayana bukannya membanggakan pandangannya, tetapi dia sangat yakin bahwa analisa politiknya karena bakat dan dari wacana-wacana keluarga yang terus berdiskusi tentang politik memberikan Ayana pemahaman politik yang sangat analitik. Perdebatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam perjalanan Ayana ketika mencari Islam, karena satu hal yang menjadi kenangan bagi Ayana bahwa analisanya tentang Islam sangat tajam. Setelah memiliki modal pengetahuan Islam yang cukup, Ayana pun kemudian tergugah hatinya untuk mencari Islam yang lebih esensial atau menjadi mu'allaf. Bagaimana Ayana masuk Islam dan bersyahadat akan dibahas pada bab 3.